Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Untak Surabaya, kelas Bahasa Indonesia kelas B. Di sini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Perkenalkan, nama saya Jupek Pranawinata, NBI 1451900-119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Pramada Iskandar, nomor NBI 14519000112. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Gunawan, NBI 1451900-100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Thohir, NBI 145190095. Nama saya Wahyudi Agustian, NBI 1451900-110. Pada bab 1 ini, dalam era serba canggih ini, setiap kegiatan manusia telah dibantu oleh teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin mudah pula pekerjaan manusia. Untuk menjaga pola hidup manusia yang tidak seimbang, kita harus selalu rutin berolahraga. Salah satunya dengan cara menjaga kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan hal yang sudah populer di kalangan masyarakat. Kebugaran jasmani sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, nilai kebugaran jasmani tiap-tiap orang berbeda-beda, sesuai dengan tugas atau profesi masing-masing. Kebugaran jasmani terdiri dari komponen-komponen yang dikelompokkan menjadi kelompok yang berhubungan dengan kesehatan dan kelompok yang berhubungan dengan keterampilan. Seorang yang memiliki kesegaran jasmani yang baik dapat diartikan cukup mempunyai kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih memiliki sisa tenaga untuk mengisi waktu luangnya dan tugas-tugas mendadak lainnya. Bisa dikatakan pula bahwa tingkat kesegaran jasmani yang baik memberikan seseorang kesanggupan pada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan yang banyak. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan fisik untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, dan mendapat pemulihan yang cepat seperti pada saat belum melakukan aktivitas. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian kebugaran jasmani? 2. Apa tujuan kebugaran jasmani? 3. Apa saja komponen-komponen kebugaran jasmani? 4. Bagaimana daya tahan jantung dan paru-paru? 5. Bagaimana daya tahan otot dan kelenturan? 6. Bagaimana kekuatan otot? 7. Bagaimana komposisi tubuh? 8. Bagaimana tes dan pengukuran kebugaran jasmani? Tujuan kebugaran jasmani. 1. Untuk memahami pengertian kebugaran jasmani. 2. Untuk memahami tujuan kebugaran jasmani. 3. Untuk mengetahui komponen-komponen kebugaran jasmani. 4. Untuk mengetahui daya tahan jantung dan paru-paru. 5. Untuk mengetahui daya tahan otot dan kelenturan. 6. Untuk mengetahui kekuatan otot. 7. Untuk memahami komposisi tubuh. 8. Untuk mengetahui tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Definisi kebugaran jasmani menurut kajian teoritis adalah kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Ketiga unsur inti disebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan berdasarkan Rusli Lutan tahun 2011 halaman 63. Kemudian komponen-komponen kebugaran jasmani sebagai berikut. 1. Kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. 2. Daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernafasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien
untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. 3. Daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. 4. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek atau relatif singkat. 5. Daya lentur. Daya lentur adalah tingkat seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. 6. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang merubah posisi pada area tertentu. 7. Koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh yang baik. 8. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. 9. Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Seperti permainan olahraga bowling, memanah salah satu latihan untuk melatih ketepatan, yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. 10. Reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Adapun tes kebugaran jasmani Indonesia atau dalam kurung TKJI yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang yaitu 1. Tes denyut nadi maksimal dalam kurung DNM, 2. Tes Harvard Steps Test, 3. Tes lari cepat 60 meter, 4. Tes gantung siku tekuk dalam kurung pull up, 5. Tes baring duduk dalam kurung sit up. Sehingga kesimpulan ringkas yang bisa kita peroleh dari penjelasan di atas bahwa semakin baik gaya hidup seseorang, maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmaninya, di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Kesimpulan, kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan fisik untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya tanpa mengalami kelelahan yang berlebih dan mendapat pemulihan yang cepat seperti pada saat belum melakukan aktivitas. Saran 1. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani ke tingkat yang lebih baik, maka guru bidang studi memberi latihan-latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani sesuai dengan yang telah dibahas pada bab 2 yang meliputi latihan koordinasi gerak, latihan kekuatan, latihan kelenturan, latihan reaksi, latihan kelincahan, serta latihan daya ledak. 2. Diharapkan agar guru lebih mengoptimalkan proses pembelajaran yang mengarah pada pendidikan jasmani dan diharapkan kepada siswa yang terdapat pada kategori kurang dapat meluangkan waktu untuk berlatih dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan kebugaran sebagai penunjang prestasi serta mampu menjadi bibit atlet yang dapat mengharumkan nama sekolah di tingkat nasional dan internasional dalam bidang olahraga sepak bola. 3. Semoga dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang lain agar dapat menghasilkan peneliti yang lebih baik.